Oke, di video kali ini kita akan membuat bentukan sederhana. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan membutuhkan poin di sini. Kita ambil parameter poin. Kita set one point, klik kanan, set one point. Oke, kita ingin ada circle yang titik tengahnya adalah poin kita ini. Maka kita membutuhkan komponen circle. Nah, seperti ini. Di input circle, dia minta apa saja. Kita lihat. Ada base plane of circle dan juga radius. Oke, titik ini bisa menjadi base plane ya teman-teman. Kalau nggak ada base plane-nya kita atur, dia by default di sumbu 0,0,0 dengan radiusnya by default 1. Oke, coba. Nah, dia jadi seperti ini. Kalau menggunakan base plane-nya yang poin ini. Lalu kita ubah radiusnya. Contoh kita pengen 3. Oke, untuk memunculkan slider seperti ini, ketik aja 2 kali klik kiri, lalu ketik angka yang ingin kita mau. 3, contoh. Atau bagaimana kalau kita pengen ambang terkecilnya itu 0 dan yang paling besarnya itu adalah 1,6. Kita ketik aja 0 paling kecil, ambang 0 paling kecil 1,6 seperti ini. Nah, maka slidernya mulai dari 0,0 sampai 1,6. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Kita akan memindahkan circle ini ke sumbu Z. Dengan cara kita pakai komponen move. Oke. Di komponen move kita lihat dia minta apa saja. Dia minta basic geometry dan juga motion atau vector, translation vector. Oke, maaf. Kita hubungkan circle-nya ke base geometry. Nah, by default dia akan memindahkan circle ini 10 unit ke sumbu Z. Nah, bagaimana kalau kita pengen memindahkannya cuma 5 atau 6? Kita akan membutuhkan vektor Z, titik Z. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan contoh 6. Nah, kan jadi seperti ini teman-teman. Bagaimana kalau kita ingin memindahkannya ke sumbu X? Bisa saja. Seperti ini dia. Nah, oke. Kita akan memindahkan circle ini dengan menggunakan deretan aritmatika. Bagaimana caranya? Oke, deret aritmatika itu adalah deret bilangan yang jaraknya itu sama. Contohnya kalau ada bilangan yang awalnya 0, menggunakan deret aritmatika yang jaraknya 2 contoh, maka deret bilangan itu menjadi 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi jika kita aplikasikan ke motion dari move ini? Kita lihat. Kita ambil vektor Z. Untuk mengaplikasikan aritmatika tadi kita menggunakan komponen series. Seperti ini. Coba kita hubungkan, kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Kita lihat input dari seriesnya. Ada first number in series, ada stepnya atau jaraknya, dan ada count-nya. Atau barisan deretnya ada berapa jumlahnya, seperti itu. Di sini ada 10, dengan jaraknya ada 1. Oke, coba kita ubah jaraknya jadi 1,5 contoh. Nah, dia akan jadi lebih renggang karena jarak tiap circle-nya udah menjadi 1,5. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita ingin circle-nya ada 20. Bisa. Kita masukkan ke count-nya tadi. Nah, circle-nya jadi 20 sekarang.
Tuh, bah. Ini 11. Oke. Sekarang bagaimana kalau tiap radius dari circle ini berbeda-beda, random. Maka kita menggunakan komponen random. Teman-teman, di Grasshopper ada komponen random. Oke. Dan kita membutuhkan komponen scale untuk mengubah skala dari circle ini. Wah, kita lihat di scale dia minta base geometry, center of scaling, dan juga vektor ya. Oke, kita hubungkan geometri ke base geometry. Oke, untuk membuat circle yang udah diskalakan ke tengah-tengah circle yang belum diskalakan, maka kita membutuhkan center point dari circle-circle yang udah kita buat ini. Maka kita membutuhkan komponen area. Oke, seperti ini. Di area dia minta mesh or planar curve of area computation. Dia minta mesh atau planar atau curve yang tertutup untuk dia bisa mengkalkulasikan titik tengah dari kurva itu. Oke, kita masukkan. Nah, maka dia akan memunculkan titik tengah dari semua circle yang udah kita buat menggunakan komponen move tadi yang dibantu dengan series untuk membuatnya menjadi lebih banyak. Karena series ini menggunakan aritmatika, teman-teman. Oke, kita lihat outputnya apa saja. Outputnya ada area dan juga center base atau centroid geometry. Nah, kita masukkan ke center base tadi, center of scaling tadi. Nah, maka circle yang udah di scale akan berada di tengah-tengah circle yang belum di scale. Oke, teman-teman, di sini mungkin ada yang bertanya kenapa ada dua kabel di sini, teman-teman. Itu menunjukkan ada data majemuk. Ya, seperti ini. Data majemuk itu adalah data yang listnya lebih dari satu. Tuh. Contoh circle ini cuma satu datanya, teman. Cuma circle ini aja. Sedangkan dia sudah memiliki banyak circle, makanya dia jadi data majemuk. Oke, dari kita masuk ke scale tadi. Scale ini kita ingin dia berbeda-beda, teman-teman. Di sini dia masih sama, yaitu dikalikan dengan 0,5. Gimana kalau kita ingin random? Kita hubungkan aja random ini. Nah, kita lihat. Masih sama seperti ini, teman-teman. Oke, ini kita disable preview aja dulu. Ini juga untuk membantu. Caranya itu dengan klik scroll mouse seperti ini. Nah, oke, kita lihat inputnya ada range, number, dan juga seed-nya. Oke, dari range-nya by default dia 0 sampai 1. Dan number of random value 1. Oke, kita pingin random number value-nya itu sebanyak circle ini. Sebanyak ada berapa circle yang dibuat oleh series. Karena kalau angkanya berbeda, maka hanya sebagian circle ini yang akan dibuat random sama komponen ini. Oke, mungkin teman-teman bingung, kita langsung saja. Oke, nah seperti ini, teman-teman. Mungkin ada yang terlalu kecil, yang terlalu besar, kita bisa ubah di range-nya. Bisa kita pakai range lalu domain, tapi kita di sini pakai panel aja. Kita buat contohnya dari 0,5 to 1,5.
seperti ini. Kita lihat apa terjadi. Nah, maka circle circle yang paling kecil dibuatnya yaitu dengan radius 0,5 sampai 1,5. Mohon maaf, maksudnya circle ini dikalikannya dengan yang paling kecil 0,5 dan yang paling besarnya 1,5. Kan circle yang awal kita buat radiusnya 3, teman-teman. Maka yang paling kecil dikalikannya dengan 0,5. 3 kali 0,5 itulah circle yang paling terkecil di sini. Dan yang paling terbesar adalah 3 dikali 1,5. Seperti itu. Oke, untuk melihat apakah ini berhasil, kita bisa ubah sheet-nya. Ini tingkat kerandomannya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Gimana kalau kita pengen circle-nya banyak, kita ubah aja nilai dari seriesnya. Karena seriesnya akan memperbanyak circle yang ada di sini. Karena istilahnya di series ini sekarang dia hanya membuat deret aritmatika atau bilangan deret aritmatika sampai 11 dengan jaraknya 1,5. Dia kan bisa membuat banyak seperti ini. Nah, dan otomatis tingkat kerandomannya juga ikut karena nilai dari series itu sama dengan juga nilai dari random value-nya. Ini ada yang apa, teman-teman bisa ubah nilainya sini sampai 2 seperti ini. Nah, ini teman-teman. Oke, untuk membuat surface atau menutup circle-circle ini dengan mesh gitu, kita bisa menggunakan komponen loft, LOFT, seperti ini. Nah, lalu yang scale-nya kita disable preview aja. Nah, maka akan terlihat seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk membuat seperti ini dengan Grasshopper cukup mudah dibandingkan dengan kita harus membuat manual di Rhinoceros-nya. Oke, sampai sini mungkin video kali ini. Teman-teman bisa pelajari lagi selebihnya. Teman-teman bisa ubah-ubah nilai seriesnya, nilai randomnya, atau bentukannya bisa teman-teman ubah di sini. Kita kan menggunakan circle, mungkin menggunakan rectangle, triangle, dan yang lain-lain. Sampai di sini aja dulu. Di video berikutnya kita akan membuat bentukan yang lebih rumit dan lebih kompleks. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih.